Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Setiawan. Saya adalah ketua kelompok 3 yang dibantu oleh teman saya, Cindy, Dianti, dan Sobri. Kami adalah peserta latsar CPNS Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022, angkatan 6. Pada video kali ini, kami akan mengulas kembali materi pembelajaran yang akan kami dapatkan pada agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Materi pertama yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara, akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara dan seorang ASN, penting untuk mengetahui wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Berikut video yang mencerminkan nilai-nilai bela negara. Sikap cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti contoh, menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan batik sebagai produk dari negara Indonesia. Sadar berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa seseorang yang hidup dalam naungan NKRI harus mempunyai sikap yang dilandasi keikhlasan demi kebaikan bangsa dan negara. Seperti contoh, sadar dan saling mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya dan menggunakan helm saat berkendara untuk keselamatan pengendara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara memiliki makna bahwa dalam perilaku dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu berpedoman pada kelima sila Pancasila seperti contoh membantu teman mengerjakan tugas dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Rela berkorban untuk bangsa dan negara memiliki makna rela dan berani berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Seperti contoh sebagai seorang CPNS bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengikuti kegiatan latsar yang nantinya akan menjadi bekal seorang ASN yang berkompeten. Kemampuan awal bela negara dapat diartikan sebagai potensi dan kesiapan tiap warga negara untuk melakukan bela negara sesuai dengan kemampuannya di lingkungan masing-masing. Seperti contoh, mencuci tangan untuk menjaga kebersihan diri, membaca buku untuk menambah pengetahuan, dan berolahraga rutin untuk menjaga kesehatan diri. Materi selanjutnya ialah isu kontemporer. Kita dihadapkan pada perubahan yang datang dari dalam maupun luar yang bisa saja mengerus nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita harus memahami isu-isu yang terjadi di masa kini, baik di dalam ruang lingkup lokal, nasional maupun global, atau yang biasa disebut sebagai isu-isu kontemporer. Seperti yang terjadi saat ini, yaitu isu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Tentunya pemerintah harus bisa mengendalikan dan memberikan solusi atas isu tersebut untuk mencegah gejolak di sosial masyarakat. Dan tentunya sebagai seorang ASN, kita perlu mendukung segala kebijakan pemerintah nantinya dalam mengatasi isu tersebut. Seperti contoh kebijakan dari Pemkab Bangka Tengah melalui fokus group discussion pada tanggal 7 September 2002 dengan hasil akan menyiapkan kompensasi berupa bantuan sosial pada nelayan dan petani. Materi terakhir yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara dan seorang ASN wajib menjaga dan menyiapkan kesehatan fisik dan mental kita, seperti makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga,
istirahat yang cukup, melatih kecerdasan emosional, dan bersosialisasi. Bentuk kesiapsiagaan bela negara ini untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pembelajaran agenda 1, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang kondusif. Yang kedua, terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan yang terkendali. Yang ketiga, meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum. Dalam pembelajaran agenda 1, saya mendapat pengalaman yang berharga dalam melayani pasien. Yang pertama, melakukan tugas sebagai perawat di Puskesmas Lubuk Besar dan memberikan asuhan keperawatan sesuai standar profesional dan prosedur keperawatan. Melakukan pertolongan berupa pengobatan sesuai dengan yang dibutuhkan pasien. Dari pembelajaran agenda 1 ini, saya mendapatkan pengalaman yang berharga bisa diterapkan di instansi saya bekerja. Seperti contohnya, terwujudnya pembangunan infrastruktur yang mantap dan modern dengan sesuainya standar pembangunan dan sesuai dengan aturan yang ada. Lalu, terwujudnya lingkungan kota dan desa yang aman, harmoni, serta lestari dengan tatan